Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang bersuka cita Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan menyaksikan renungan firman Tuhan malam ini. Dengan penuh sukacita saya kembali mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-25. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika seseorang mengatakan kata jangan, maka kita harus selalu berhati-hati, selalu waspada. Karena kata-kata ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan dan harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, dalam pembacaan hari ini ada 3 kali kata jangan yang diucapkan oleh Musa kepada umat Israel untuk ditaati dan untuk dilakukan. Ini merupakan satu peringatan yang disampaikan oleh Musa. Yang pertama adalah jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa Musa mengatakan hal itu kepada umat Israel? Karena Musa tahu bahwa kecenderungan umat Israel berpotensi untuk melupakan Tuhan. Karena jika mereka melupakan Tuhan, maka mereka akan kehilangan arah. Jangan melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat atau dari rumah perbudakan. Kitab Ulangan katakan, jangan melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang pakar teolog atau pakar perjanjian lama dalam buku tafsiran Alkitab, yaitu Bapak Dr. Cairins, dalam bukunya ia menuliskan kata-kata baik kesulitan maupun kenikmatan atau kenyamanan dapat mengganggu iman serta menyeret umat dari kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Saat Musa mengatakan hal ini kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan berlimpah-limpah susu dan madunya, ia mengingatkan umat bahwa kenikmatan, kenyamanan, kemakmuran dapat menyeret umat dari kesetiaannya kepada Tuhan, dapat membuat umat lupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat seseorang berada dalam kenyamanan hidup, maka yang sering kali terjadi adalah kita akan dapat melupakan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Contoh kecil, saat seseorang mempunyai segala-galanya dalam hidup ini, maka banyak sekali alasan untuk kita dapat melupakan Tuhan. Alasan sibuk bekerja dan alasan-alasan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, ini yang diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, jangan melupakan Tuhan. Yang kedua, jangan kamu mengikuti Allah lain. Sebab jika kamu mengikuti Allah lain, kita akan dapat tersesat. Jangan mengikuti Allah lain ini juga bisa berarti jangan mendua hati. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudaraku, kalau suami kita
punya wanita lain dalam hatinya atau yang disukai, maka kita pun akan cemburu. Atau istri kita punya pria lain atau menyukai laki-laki lain, maka kita pun akan cemburu. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk mengikuti atau menduakan Allah. Sebab di Kanaan sangat terkenal dengan dewa-dewa Baal atau ilah-ilah lain yang dapat membawa atau menyeret umat Israel untuk mengikuti Allah lain, ilah-ilah lain, orang atau ilah-ilah orang Kanaan. Nah, Bapak Ibu, dewa-dewa itu adalah dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Nah, mereka diingatkan oleh Musa, jangan kamu mengikuti Allah lain. Yang ketiga, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-16, konteksnya adalah mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa di situ umat mencobai kesabaran Allah dengan selalu bersungut-sungut. Jangan mencobai Tuhan dengan selalu bersungut-sungut. Ketika belum mendapat apa-apa, maka bersungut-sungut. Dan itu selalu diulang-ulang oleh umat Israel. Mereka selalu lupa bahwa Allah itu sanggup untuk menolong. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang telah Allah lakukan tidak cukup membuat iman umat kuat kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pesan penting untuk kita juga sebagai orang-orang percaya. Apa yang disampaikan Musa merupakan satu pesan penting untuk kita. Jangan melupakan Tuhan, jangan mengikuti Allah lain atau mendua hati, dan jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan selalu bersungut-sungut. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Belajar untuk tidak selalu bersungut-sungut. Tuhan Yesus memampukan kita sebagai jemaat untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang setia dan kudus. Kami bersyukur malam ini boleh diingatkan lewat kebenaran-Mu Tuhan, bahwa kami jangan sekali-kali melupakan Engkau. Dan kami diingatkan untuk tidak mengikuti Allah lain dalam hidup kami selama kami mengikuti Engkau. Begitu juga kami diingatkan oleh Tuhan supaya kami jangan bersungut-sungut atau jangan mendua hati. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu mengikuti firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.